Halo semua, kita bertemu lagi belajar bareng bersama Pojok dalam tutorial meditasi menggunakan Photoshop. Kali ini saya akan coba memberikan sedikit tutorial menggunakan tools Magic Wand. Biasanya kita gunakan pada objek atau pada file, warnanya solid atau satu warna. Terdapat tambahan tools yaitu New Selection, Add to Selection, Subtract from Selection, dan Intersect with Selection. Selanjutnya kita lanjut ke sampingnya, itu ada Sample Size. Di sini ada 3x3 average, 5x5 average, 11x11 average, dan seterusnya. Bisa nanti dicoba sendiri. Nah, untuk saat ini menggunakan point sample dengan toleransi adalah 30. Nah, toleransi ini adalah radius warna saat kita memilih. Jadi semakin besar radius warna yang kita pilih, maka semakin besar pula area seleksi yang terpilih. Contoh, saya menggunakan toleransinya adalah 50. Oke. Nah, pada saat kita klik di sini, area yang terseleksi pasti akan besar. Jika nilai seleksi yang saya pilih 30, area seleksinya pasti akan berkurang karena radius warna yang mendekati dengan warna pilihan yang kita pilih lebih kecil. Oke, kita coba. Nah, daerah sini sudah hilang, daerah sini juga sudah hilang. Nah, bila kita memilih dengan toleransi 15 atau 10, saya coba menggunakan 10 supaya tidak bisa mendapatkan nilai yang lebih terasa perbedaannya. Oke. Kembali. Daerah seleksinya, daerah yang terseleksi juga akan lebih kecil. Jadi itu adalah perbedaan menggunakan toleransi. Terus selanjutnya ada anti-alias, contiguous, dan sample juga. Oke, sebelumnya saya akan coba menduplikasi file background dengan klik kanan, duplicate. Iya. Nah, pada saat saya menggunakan klik kanan ini, duplicate layer ini, kita bisa langsung memberi nama ini jadi objek satu. Oke, kita sudah mendapat satu layer lagi dengan nama objek satu, di mana terduplikasi dari background ini. Nah, simpelnya kita juga bisa menggunakan, kita klik layer background yang ingin kita duplikasi, lalu kita mengklik Ctrl J. Nah, begitu kita menduplikasi, dia sudah langsung tercopy menjadi background copy tanpa kita merubah nama layer tersebut. Lalu dengan ini kita kembali di sini, kita klik dua kali untuk mengganti namanya menjadi objek 2. Oke. Nah, sekarang saya matikan dulu untuk objek 2 dan backgroundnya. Oke, kita sekarang bekerja pada objek 1. Setelah yang di atas tadi semua kita pilih, magic wand-nya sudah kita pilih, terus toleransinya juga sudah kita pilih. Sekarang kita mulai bekerja dengan memilih atau menyeleksi area yang ingin kita ganti latarnya. Oke, kita mulai klik di daerah sini. Oke, sudah tertutup. Nah, selanjutnya kita bisa mengklik tools tambahan.
pada menu Magic Ones, yaitu Auto Selection. Fungsinya adalah menambah area seleksi yang telah kita pilih. Dan pada ujung mouse, pada ujung kursor itu bertambah satu simbol, yaitu simbol plus. Oke, kita coba ya. Dengan menggunakan tools tambahan Auto Selection, area seleksi yang telah kita buat tadi akan bertambah jadi lebih besar. Jika saya tidak menggunakan Auto Selection, nanti kita coba ya, kita menggunakan New Selection. Oke. Pada saat kita memilih area lain dan di atas ini menu tambahan ini masih pada posisi New Selection, nah kita klik di area lain, dia akan menghapus area seleksi yang pertama. Jadi di sini karena mirip di terseleksi, oke kita coba ke area lain. Jadi kita kembali dulu, kita klik di sini, setelah itu saya coba di sini. Nah, area seleksi yang awalnya kita pilih itu akan hilang dan terganti dengan area seleksi yang baru. Nah, selain kita mengklik di atas, kita juga bisa menggunakan shortcut, yaitu shortcut Shift. Lihat dari kursor mouse yang tadi setelah kita memilih, dia kan masih berbentuk ujung panah dengan simbol kotak. Nah, pada saat kita menekan tombol Shift, dia akan berubah menjadi simbol tongkat dengan bintang dan ada tambahan simbol plus. Nah, oke, dan kita tambahkan di sini kliknya, maka tambahan seleksinya bertambah. Nah, sebaliknya, jika kita menggunakan Subtract Selection, itu simbolnya akan berubah menjadi tongkat dengan simbol minus yang ada di bawah. Dan pada saat kita mengklik area seleksi atau memilih area seleksi yang sudah ada, dia akan hilang. Selain tombol di atas, kita bisa menggunakan shortcut, yaitu tombol ALT. Simbol pada kursor akan berubah menjadi tongkat dan bintang dengan adanya tambahan simbol minus. Fungsinya akan sama dengan kita memilih Subtract from Selection. Oke, lanjut. Fungsi dari intersect adalah menyeleksi di dalam seleksi. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya ambil contoh seperti ini. Nah, dengan saya menggunakan intersect, jika saya klik di posisi lain, misalnya ini, dia akan mencari warna yang mirip ini dan akan menghapus dari dalam area seleksi yang sudah ada. Kita lanjutkan. Kita akan menyeleksi areanya. Oke, sudah terseleksi semua. Selanjutnya saya coba menggunakan Magnetic Texture Tool. Karena jarak warna atau selisih warna antara background dengan yang ingin saya potong itu agak jauh berbeda, dengan magnetic ini saya bisa lebih mudah untuk memilih area yang ingin saya seleksi. Kita bisa menggunakan tombol ALT ataupun Shift untuk menambah dan mengurangi area seleksi. Nah, contohnya saya coba menambah ya, menambah dari sini. Terus saya menarik,
tujuannya dia akan tertambah. Oke. Nah, jika saya menggunakan ALT, tujuannya dia akan mengurangi area. Di sini saya klik. Oke. Beberapa area hasil seleksinya masih belum rapat. Kita bisa menggunakan tools tambahan pada menu select. Di sini ada modify, ada expand dan contract. Sebenarnya bisa semua kita gunakan, cuma tergantung dari, balik lagi dari penggunaannya dan apa yang kita butuhkan. Oke, kita dekat dulu, kita zoom dekat. Untuk area sini berhubung layer yang kita pilih adalah layer background, jadi tujuannya kita adalah memperbesar area seleksinya, berarti otomatis di sini adalah kita menambah luas area seleksi. Nah, saat ini berarti kita menggunakan toolsnya adalah modify, expand. Nah, saya menggunakan di sini 2 pixel, jadi makin besar pixelnya adalah semakin besar radius tambahan area seleksinya. Nah, saya pergunakan 2. Kita lihat perbandingannya di daerah sini dan daerah sini juga bisa, pokoknya daerah hasil seleksi. Jadi kita tambah 2, area seleksinya akan masuk ke sini. Setelah masuk ke sini, kita bisa tambahkan lagi satu tools tambahan lagi untuk memperhalus hasil seleksi, yaitu select, modify, feather, atau kita bisa menggunakan shortcut Shift F6. Nah, feather radius ini sama dengan pixel yang nilai pixel tadi. Dia tujuannya untuk menambah besaran radius yang kita seleksi. Jadi bila kita menggunakan radiusnya semakin besar, jadi nilai seleksinya akan lebih besar. Jadi saat ini saya tidak menggunakan feather, saya langsung dari objek 1 ini, saya langsung menekan tombol delete. Nah, ini sudah terganti latarnya. Sekarang saya nonaktifkan untuk layer objek 1. Kita pergunakan objek layer 2, di mana objek layer 2 ini kita coba menggunakan tools feather. Jadi tujuan daripada tools feathers ini adalah memperhalus hasil seleksi yang telah kita buat. Jadi dia membuat untuk sisi-sisinya agak buram. Jadi untuk hasil pemotongan background itu tidak terlalu tajam. Saya coba menggunakan Shift F6. Jika file yang kita kerjakan ini filenya besar, pixelnya besar, kita bisa menggunakan radiusnya lebih besar. Jika file yang kita gunakan atau file yang kita edit pixelnya kecil, sebaiknya kita menggunakan feathernya di bawah dari 2 atau paling tinggi 2 untuk menghindari hasilnya kurang maksimal. Jadi saya akan mencoba di sini feathernya, saya ngambil poinnya adalah 3, antara 3 sampai 5. Nah, sekarang saya coba menggunakan feather. Select, modify, feather. Saya menggunakan radiusnya 3. Kita lihatlah garis di sini pada saya tentang oke. Oke, kita pilih 5 ya, untuk memperjelas perbedaan. Oke, kita pilih 5. Setelah itu kita klik OK. Akan terasa pada garis seleksi ini akan terasa lebih halus. Kita lihat
feather, select, modify, feather. Nah, ya, ini kita lihat di sini ya. Ini langsung menjadi lurus. Ini sudah menjadi lurus. Nah, pada saat kita menghapus objek backgroundnya, akan terasa seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan feathernya cukup besar, radiusnya cukup besar, akan terjadi seperti ini. Jika kita menggunakan radius feather yang agak kecil, hasilnya akan lebih halus. Nah, gunakan kembali, select, modify, feather, saya coba menggunakan di ya, so, oke, kita coba blend, hasilnya ke sini itu dia lebih halus dibanding kita menggunakan feathernya dengan nilai yang cukup tinggi. Untuk selanjutnya bisa dicoba sendiri, dipraktekkan sendiri gimana hasilnya. Oke, sekarang kita perbandingkan yang menggunakan feather dengan tidak menggunakan feather. Nah, sekarang saya coba mengaktifkan objek layer objek 1, akan terlihat perbedaan ada di sini. Nah, pada saat objek 2 yang tampak adalah seperti ini. Jadi dia ada nuansa smooth pada hasil seleksi. Oke. Setelah itu kita tinggal menambahkan background yang kita inginkan. Saya ambil background atau bagian atas di bawah, terus saya tambahkan tombol layer atau layer create new layer. Setelah itu saya buatlah warna yang kita inginkan, apakah berbentuk gradient, pattern, atau solid color. Oke, kita coba dengan gradient. Hasilnya seperti ini. Gradient ini bisa kita pilih dari beberapa gradient yang telah kita punya. Oke, kebetulan ada beberapa gradient yang sudah saya sempat ambil dari internet. Di sini koleksi gradient saya cukup banyak. Oke, kita coba untuk melihat perbedaan di mana saya menggunakan hasil feather dan non feather adalah di sini bisa kita lihat sendiri. Pada saat saya menggunakan objek 2, hasilnya adalah seperti ini. Kalau saya tidak menggunakan feather, hasilnya adalah seperti ini. Ini pada saat objek 2 saya masukkan akan terasa hasil potongan, tampak hasil potongan. Saat saya menggunakan objek 1 saja, yang dimana kita memotong tanpa menggunakan feather, hasil potongannya terasa lebih kasar, ya, terasa lebih kasar. Bisa lihat, nah, dan lebih kasar. Oke, nah, pada saat kita menggunakan feather, hasil potongan akan tampak lebih halus dan lebih smooth. Itulah perbedaannya menggunakan feather dan tidak menggunakan feather. Oke, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Nanti kita akan lanjutkan ke tutorial selanjutnya dengan tools-tools yang lainnya. Jika ada saran dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Semoga melalui tutorial ini kita sama-sama belajar menggunakan Photoshop. Jika tutorial ini bermanfaat bagi Anda, like dan follow. Silahkan di-share bagi teman-teman Anda yang membutuhkannya. Terima kasih. Sampai ketemu pada tutorial selanjutnya.